Banyak utang, banyak pajak, banyak penderitaan, banyak tanggungan kayak gitu. Berarti mereka berpikir bahwa ketika negara hutang, mereka yang bayar Mereka gitu yang ya. ngomongin narik uang dari Bank Indonesia dipindahkan ke Himbara terus supaya yang lain bergerak. Tidak semudah itu Ferguson kalau orang bilang kan gitu. Tadi menjalankan fungsi rem gitu kan, ngukur lah, paling nggak ngukur lah. Ini kayaknya di dompet tidak segini, masa harus pinjol begitu kan. Iya. Sahabat data, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran, Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan Indonesia menjadi salah satu ikon yang menarik perhatian dari masyarakat. Baru genap sekitar 1 bulan, sentimen masyarakat terhadap sosok ini naik turun nih kayak roller coaster. Nah, untuk membahas kira-kira bagaimana masyarakat melihat menteri baru kita ini dan sebetulnya apa sih yang membuat sentimen masyarakat itu kemudian menjadi positif, kemudian apa yang waktu itu membuat pada awalnya misalnya masyarakat masih meragukan begitu ya sosoknya Pak Purbaya ini, dan kira-kira ke depannya kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya ini akan ke arah mana? Kita akan bahas hal-hal tersebut dengan saya, Rangga Eka Sakti, dan teman saya di sini ada Agustina Purwanti dan juga Mas Adven ya, Kris Damarjati. Nah, kita coba lihat masuk dari ini dulu ya, sentimen publik dulu nih, melalui analisis sentimen yang dilakukan oleh teman-teman di Litbang ya, terutama Mas Adven. Kira-kira perjalanan naik turun roller coasternya sentimen Pak Purbaya ini gimana, Mas? Ya, terima kasih Rangga. Jadi memang di Litbang kemarin ketika Purbaya dilantik ya 8 September 2025 itu kami pantau selama 3 hari. Oke. 8, 9, 10 seperti itu. Itu adalah masa-masa yang cukup berat bagi Purbaya. Karena di tulisan saya beri subjudul itu adalah masa awal yang terjal gitu. Masa awal yang terjal. Okay. Karena waktu itu sentimen negatifnya itu 55%. Kalau kita minus ingat, berarti ya ini ya? Iya, lebih jelek, lebih banyak merahnya, rapot merahnya begitu ya. Jadi waktu itu kalau kita recall lagi, banyak peristiwa yang menyulut komentar warganet ya, kayak misalnya frasa rakyat kecil kayak gitu. Kemudian ada unggahan anaknya Purbaya di Instagram yang ada kata kunci agen CIA kayak gitu ya. Jadi dan juga gayanya yang dikomentari oleh DPR waktu itu gaya koboi kayak gitu. Nah itu memang memancing sentimen negatif di setidaknya 3 hari pertama begitu. Tapi memang kami di Litbang Kompas itu memantau beberapa tokoh yang cukup prominen dan menarik untuk di track secara ya terus menerus begitu Rangga, Tina. Jadi kami analisis juga ketika sudah selesai bahkan lebih ya sebulan Purbaya menjabat seperti itu. Periodenya dari 8 September sampai dengan 13 Oktober. Oke. Artinya sebenarnya ini sebulan lebih sedikit kayak gitu ya. Nah ternyata kalau diakumulasikan dalam waktu sebulan tersebut 47% sentimen positif. Jadi bisa dibilang kebalik nih. Yang tadinya dominan negatif menjadi dominan positif gitu. Nah, itu negatifnya terus berapa tuh? Kalau yang sekarang yang sampai dengan 13 Oktober negatifnya 28%. Oke, berarti sisanya netral. Netral gitu ya? 25%. Artinya memang kalau kita bagi ya sebenarnya ini ada ruang positif, ada ruang negatif, dan masih ada ruang tanda tanya, istilahnya begitu. Karena nanti mungkin Tina lebih banyak bercerita ya bagaimana sebenarnya nanti dinantikan nih Purbaya kinerjanya seperti apa yang udah digembar-gemborkan selama ini, karena itu kan butuh waktu gitu ya Rangga ya Tina ya. Jadi belum kelihatan memang sebulan ini seperti itu. Masih abu-abu, masih ruang hampa lah. Oke, tapi dalam waktu 1 bulan ini kira-kira ups and downs-nya lah ya. Jadi yang titik tertinggi, titik terendahnya itu faktor-faktor atau peristiwa apa yang kemudian terbaca gitu di sentimen analisis kita. Ya oke. Aku sambil baca data ya karena ini kan rentang waktunya 30 hari lebih nih, panjang banget gitu ya. Jadi gini, 85% positif itu terjadi di tanggal 25 September. 25 September. Ya, momennya itu ada 2. Yang pertama adalah Purbaya mengungkap uang Pemda yang mengendap di bank sampai 233 triliun. Itu. Yang momen kedua di tanggal yang sama adalah mengerem utang baru negara di tahun 2026.
Nah, yang bikin dia positifnya tinggi adalah selama ini kan sebenarnya yang jadi persoalan adalah gini. Menurut warganet, Indonesia itu utangnya udah terlalu besar. Meskipun nanti mungkin Tina bisa cerita ya seperti apa rasio utang dan lain sebagainya secara kebijakan begitu ya. Tapi ini persepsi warganet sebelum Purbaya memberikan sinyal, udahlah 2026 nggak usah utang lagi, gampangnya seperti itu ya. Itu direspon positif. Asik, Indonesia nggak keberatan utang lagi seperti itu. Karena kan persepsinya begini. Ketika semakin besar utang, masyarakat tuh kebeban dari sisi pajak. Logisnya seperti itu, sederhananya. Ini logika warganet ya. Logika warganet ya. Itu simplistik banget lah. Bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu ekonomi. Kayak gini bukan ilmu ekonomi, ini saya membaca dari argumen-argumen warganet begitu. Yang sangat simplistik lah. Istilahnya seperti itu. Banyak utang, banyak pajak, banyak penderitaan, banyak tanggungan kayak gitu. Berarti mereka berpikir bahwa ketika negara hutang, mereka yang bayar gitu ya. Kayak gitu. Itu yang pertama yang positifnya sangat tinggi. Yang kedua itu 72% di tanggal 11 Oktober. Oke. Belum lama ini. Ini sebenarnya momen yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebijakan Purbaya. Waktu itu ketika doorstop ya, Purbaya ditanyain kayak gini. Pak, mungkin nggak kalau 2029 jadi cawapres? Terlalu lompat. Ini baru. Nah, yang menarik jawabannya Purbaya gini. Baru juga sebulan kerja, gile loh. Artinya memang apa ya, gaya koboynya Purbaya ini masih jadi sorotan sih. Apalagi ketika diberikan pertanyaan yang juga koboy gitu ya, liar banget gitu kan. Baru sebulan kerja udah pertanyaannya seperti itu gitu. Ya kalau yang sentimen positifnya ini adalah ya reaksi-reaksi apa ya, candaan dari warganet dan ada yang bilang yaudah nggak apa-apa besok 2029 begitu. Sebenarnya kenapa kok Purbaya ini dapat sentimen positif ya, Rangga, Tina ini? Ketika kita sandingkan dengan beberapa tokoh menteri yang lain, itu tidak ada yang belum ada sih sampai sekarang ya, yang gaya komunikasinya serupa dengan Purbaya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun baru sebulan, dia sudah memunculkan banyak ide mau ngapain. Meskipun belum dikerjakan atau belum ada hasilnya, nanti tinggal cerita soal itu gitu ya. Artinya sebenarnya warganet ini masih bisa diajak untuk berwacana, istilahnya seperti itu. Dia ditawarkan program-program yang sekiranya itu bisa memperbaiki ekonomi Indonesia, baik itu dari yang makro bahkan sampai ke yang dompet-dompet individu seperti kita-kita ini, terutama kelas menengah seperti itu. Mengapa? Karena ketika di tracking ya, sentimen-sentimen positif ini salah satunya didukung juga oleh kebijakan pembebasan pajak PPh 21 ya. Waktu itu sangat ramai itu, wih asik, yang di bawah 10 juta dapat keringanan nih gitu kan. Dikiranya kan waktu itu semua dapat, ya kan? Tertentu, tapi ternyata tertentu iya. gitu. Nah sebenarnya memang banyak pihak yang kecelek kayak gitu ya. Waduh kok nggak dapat gitu. Tapi dari sini sebagai bukti bahwa ketika muncul sentimen positif terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat langsung begitu ya, dompet rumah tangga, keuangan rumah tangga, itu sangat sensitif Rangga untuk bisa menaikkan ataupun mungkin sebaliknya bisa menurunkan ketika terjadi sesuatu kebijakan yang memberatkan. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik benang merah ya, itu kan sentimen baik itu positif atau negatif itu kan sebetulnya, terutama yang positif ya, itu kan sebetulnya akalnya dari peristiwa atau gaya komunikasinya Mr. Purbaya ini kan. Tapi belum bersumber dari misalnya tadi ya soal substantif lah, bagaimana kira-kira kebijakan yang mau diambil atau dampak dari kebijakan tersebut. Nah, ini saya mau geser nih ke Mbak Tin nih ya. Kira-kira gini, selama 1 bulan ini kan kayaknya banyak banget nih yang ingin beliau lakukan begitu ya. Gebrakan beliau nih kok kayaknya banyak kali gitu kan. Mulai dari 200 triliun dia ngambil simpanan negara, kemudian inisiatif 845, kemudian apalagi you name it lah, ada banyak banget gitu. Nah, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh Mr. Purbaya ini dalam konteks mungkin kita agak spesifik ngomongin fiskal lah ya di ruang lingkupnya beliau. Gitu. Sebenarnya kalau apa yang mau dilakukan oleh Pak Purbaya itu kayaknya kalau merangkum dari semua yang at least dalam 1 bulan itu sudah dia gelontorkan, maksudnya dia ungkapkan kepada publik, itu kayaknya goalsnya sebenarnya satu ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kayaknya beliau ini punya goals yang sama dengan
pemerintah kita saat ini, karena kan dari awal sudah dijanjikan 8%. Dan ketika misalnya kita simak kembali di awal ketika di pelantikan, terus kan ketika doorstop beliau bilang kita bisa 6% dulu, 7% baru nanti ke 8%. Jadi sebenarnya dari beberapa hal yang coba beliau tawarkan selama 1 bulan ini arahnya sebenarnya ke sana. Nah, apa saja yang sudah dilakukan kalau berkaitan dengan fiskal? Tadi benar ngomongin soal pajak, sebenarnya di satu sisi mau meringankan beban pajak masyarakat gitu ya, meskipun memang itu bukan untuk semua ya, itu hanya untuk sektor-sektor tertentu yang memang secara kinerja ekonominya tuh sedang merosot gitu. Misalnya kayak kemarin itu perhotelan kayak gitu, kemudian industri padat karya misalnya seperti tekstil dan sebagainya itu kan sedang merosot, jadi mereka punya bantalan khusus di situ. Tapi berkaitan dengan fiskal juga memang pemerintah juga punya keinginan untuk meningkatkan pajak sebenarnya dengan berbagai caranya. Tapi kalau Pak Purbaya bilang kan bukan lalu menaikkan tarif pajaknya, tapi yang ngemplang-ngemplang pajak nih yang harusnya ditarik-tarikin. Nah, itu salah satunya karena tadi benar berbagai langkah untuk menaikkan pajak itu dilakukan tadi salah satunya. Kenapa? Karena proporsi pajak kita itu masih sangat kecil, penerimaan pajak kita dibandingkan dengan PDB kita. Di antara negara-negara lainnya itu kita relatif masih minim begitu ya. Misalnya kayak negara-negara di ASEAN itu sudah di angka belasan. Kita juga 2 digit sih, tapi naik turun. Karena kebetulan kita kan mau 1 tahun pemerintahan nih, jadi kita kayak ngecek sebenarnya sejauh ini sudah seperti apa sih trennya begitu. Masih di angka sekitar 9% atau 10%, artinya masih jauh tertinggal. Itu sehingga kita bisa melihat memang Pak Purbaya kan sering ngomong soal pajak. Nah, itu yang mau dikerjakan dan misalnya di awal periode pemerintah menjabatnya, awal-awal hari lah di 3 hari pertama itu kan dia ngomongin soal 200 triliun digelontorkan, diambil dari Bank Indonesia kemudian ditaruh di Himbara, meskipun kita tahu itu sempat kontroversi juga ya. Apa sih ini kok? Itu kayak kita waktu itu sempat bahas juga kan sama Mas Adven juga. Nah, tapi itu salah satu upaya juga untuk tadi sebenarnya ke arah pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dalam bayangan Pak Purbaya yang sejauh ini saya tangkap ya, ketika itu digelontorkan kepada Himbara kemudian bisa terserap oleh publik, bagaimanapun caranya, entah publik kredit langsung ke perbankan atau misalnya usaha-usaha ngambil kredit dari perbankan, kemudian kan terbangunlah misalnya terbuka lapangan kerja dan sebagainya, itu kan kemudian uang yang tadinya mengendap di Bank Indonesia itu bisa tersalurkan ke masyarakat. Kenapa itu menjadi penting? Karena konsumsi masyarakat, kalau misalnya kita, ini agak teknis ya ngomongin ekonomi itu kan pembentuk pertumbuhan ekonomi itu kan ada macam-macam, ada konsumsi, kemudian belanja pemerintah, ada investasi, ada ekspor gitu kan. Nah, tapi dia mau menangkap di sisi konsumsinya, karena memang yang ngebus paling gede ekonomi kita itu selama ini adalah konsumsi. Dari 5% itu dia menyumbang sekitar 2,5%, separuhnya lah gitu. Jadi itu upaya-upaya yang mencoba dilakukan kalau selama ini dari sebulan Pak Purbaya itu sih yang mau digenjot sebenarnya, Mas Rangga. Oke, ini kan kita berarti ngomongin apa ya? Ikhtiar lah ya. Ikhtiar. Ini kan coba aja dulu kan. Betul. Tapi kan coba aja dulu tuh kan sebetulnya belum atau tidak selamanya kan nyambung begitu lah ya, betul, dengan betul. Apa namanya ini kan kita ngobrol ini aja bener, lah ya. karena misalnya seperti ini, ketika kemudian mungkin sekarang positif, ya karena kita kayak mencoba sekarang kelihatan nih arahnya mau kemana gitu. Tapi misalnya tadi ngomongin narik uang dari Bank Indonesia dipindahkan ke Himbara terus supaya yang lain bergerak, tidak semudah itu Ferguson kalau orang bilang kan gitu ya, karena misalnya sudah ditarik dana dari Bank Indonesia. Kayak misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Kan tidak serta-merta juga perbankan menurunkan suku bunga, yang mana belum tentu kemudian usaha atau bahkan rakyat bisa dengan mudah langsung kredit itu terserap oleh pasar gitu kan. Karena belum tentu suku bunganya langsung turun juga. Jadi ikhtiarnya ada, tapi lalu itu bisa terlaksana atau enggak itu tergantung mereka bisa enggak nih saling bekerja sama antar, karena kan kayak misalnya di awal ketika menggelontorkan 200T itu diserahkan ke perbankan, sekarang perbankan yang pusing gitu kan misalnya. Jadi kayak beliau sih mencoba harusnya begini, tapi yang harusnya menjalankan itu begitu juga enggak tuh arahnya gitu. Betul. Jadi ya butuh kerjasama juga sih sebenarnya. Dan ini juga ya Tin, sedikit nambahin ya, jangan sampai
kita nih lagi sakit perut nih, terus minum obat sakit kepala, ya, nah itu nggak nyambung ya, mohon maaf itu nih. benar juga, gitu makanya kan. ketika tadi menarik sebenarnya yang Mas Adven paparkan juga soal kemudian lalu sentimennya berbalik arah positif dalam 1 bulan, itu kan keren ya gitu. Cuman sebenarnya ketika saya baca tulisan itu juga kayak mikirnya, itu bener nggak sih seperti itu, atau upaya-upaya waduh kemarin negatifnya tinggi banget terus udahlah aku mencoba untuk dengan anu dulu lah ini gitu kan maksudnya. Nah itu yang perlu kita lihat juga sih sebenarnya, karena jangan sampai masyarakat itu hanya terbuai dengan kata-kata itu. Yang kita butuhkan kan, ini kan problem kita kan sekarang sangat real ya. Ketika misalnya lapangan pekerjaan susah, kita juga gaji nggak naik-naik gitu. Maksudnya itu kayaknya curhat tapi itu real gitu. Karena kita melihat misalnya kayak di medsos dan di pertongkrongan kita gitu kan ngobrolnya sama kan. Artinya ini upaya-upaya yang mau dilakukan itu memang harus diwujudkan dalam bentuk nyatanya seperti apa sih gitu Oke, sih. gini, satu pertanyaan lagi sebelum balik ke Adven ya. Menkeu itu kan bisa dibilang ya salah satu gas rem atau mekanisme gas remnya pemerintah lah ya dalam hal ini ya. Pak Mr. Purbaya ini kan memang bendaharanya negara begitu kan, yang harus juga punya cara untuk mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden gitu, untuk ini duit kita segini-gini doang nih, mohon maaf ya kalau misalnya agak nganu-nganu ini jangan dulu gitu kan, nanti kita ngutang lagi gitu kan. Nah kira-kira dengan tadi ya arahnya beliau itu yang mungkin sangat mengakomodasi langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan presiden gitu ya, dengan tadi ya program-programnya yang luar biasa besar begitu ya dari segi skala dan juga memakan anggaran yang nggak sedikit. Itu kira-kira apakah beliau ini akan bisa tadi menjalankan fungsi rem gitu kan, ngukur lah, paling nggak ngukur lah, ini kayaknya di dompet tidak segini, masa harus pinjol begitu kan. Ya sebenarnya kalau berbicara soal tugas idealnya sih begitu ya, cuman apakah bisa atau tidak, Nah itu yang perlu kita lihat lagi, karena ketika di awal pun sebenarnya rasa pesimisme itu udah ada gitu. Ketika misalnya ya tidak mau membandingkan, tapi kita harus membandingkan ya, karena kan ini baru banget. Ini objektif aja kita. Objektif. Ya, kan? Nah, no hard feeling ya. Harus ya begitu. Iya dong. Nah, kalau Menkeu sebelumnya kan kita tahu Bu Sri Mulyani itu taat banget, disiplin, sehingga meskipun itu memang sebenarnya tugasnya Menkeu ya, tadi sebagai ngerem atau ngegas, dan terutama harusnya ngerem sih untuk bisa membuat belanja-belanja negara itu lebih produktif gitu. Tapi kan yang akhirnya dilihat oleh masyarakat setelah muncul yang baru ini, wah yang kemarin terlalu kuno, terlalu konvensional, dan terlalu taat, terlalu disiplin, sehingga ekonomi nggak gerak nih gitu. Mungkin itu yang akhirnya tadi juga membuat sentimen positif sama Pak Purbaya itu meningkat. Tapi ini juga yang kita perlu terus pantau sebenarnya, model-model belanja yang seperti apa. Karena memang arah pertumbuhan ekonomi pemerintah kita juga punya berbagai program yang arahnya juga ke situ, misalnya dengan MBG dan sebagainya, kemudian punya stimulus fiskal 845 itu yang terbaru gitu ya. Nah, cuman kita perlu ngukur duit kita ada nggak nih gitu, karena misalnya stimulus yang terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah kemarin ya 845, salah satunya kan soal pengangguran gitu, magang. Nah itu sebenarnya kalau dihitung-hitung nggak pas juga duitnya gitu, dan kan banyak program-program lainnya gitu ya. Nanti yang mungkin kita bisa, nanti kita mungkin bisa bahas itu lebih lanjut gitu ya soal pengangguran. Tapi banyak program yang misalnya kayak MBG ternyata gede, tapi di sisi lain hal-hal misalnya yang krusial juga, misalnya soal pendidikan yang lain agak dikesampingkan nih, yang sebenarnya itu juga nggak bisa dilupakan juga. Nah, apakah bisa atau tidak ini kan kita nggak tahu ya, karena berbicara itu soal harus kita lihat nanti. Betul, berbicara soal negara, ekonomi pasti nggak jauh-jauh dari politik juga gitu kan. Ini idealnya sih kita sih berharap beliau sebagai bendahara negara tetap bisa menjalankan fungsi gas dan remnya itu sih terutama gitu. Siap. Nah, mungkin sekalian inilah ya concluding remark gitu kalau biasanya ya, untuk ala-ala kesimpulan lah. Kalau dari Mas Adven nih, kira-kira selama sebulan memantau ya warganet ini melihat Mr. Purbaya ini, apa yang bisa disampaikan terakhir?
Tadi yang sempat saya bilang ya, ada 3 ruang di situ, ruang positif, negatif, dan masih ruang tanya begitu. Kalau ruang positif memang kebanyakan adalah mereka yang responsif terhadap ungkapan-ungkapan yang terbilang dalam tanda kutip segar, ya kan, dibandingkan dengan mungkin membuai, gitu. Iya, membuai, cukup menggembirakan ketika didengar begitu kan, dibanding dengan menteri-menteri yang lain maupun dibandingkan dengan Menteri Keuangan sebelumnya. Ini perspektif warganet seperti itu. Namun di sisi negatifnya itu masih banyak yang meragukan, apa iya omongannya akan dilakukan, apa iya akan bisa dilakukan terjadi di akhir tahun ini begitu kan. Bahkan ada yang menarik, ketika warganet menyinggung tentang Purbaya nakut-nakutin Prabowo. Pernah lihat kontennya nggak? Belum Pak, sih. yang mana nih? Kalau besok ekonomi nggak baik, Bapak Februari jatuh. Udah lihat belum? Belum sih. Wah, Belum sih. itu Lihat coba ya. kemarin lihat ya, kemarin lihat ya. Agak beda nih, kemarin lihat ya, kan ini bubblingnya agak lain. Sebenarnya gini ya, teman-teman ya. Februari. Pentingnya melihat apa namanya istilahnya pantau media sosial ini. Kadang ketika kita sebagai pengguna itu udah bubble banget, nggak terpapar Iya, gitu ya. benar. Tapi dengan mesin menarik data ini, kita bisa ngambil apapun itu yang terkait dengan kata kunci. Positifnya itu. Jadi ketika kita scroll biasa, kadang kan nggak kepapar. Makanya aku ungkapkan ini, tahu nggak kalian? Iya, enggak lagi terlihat. Cukup viral padahal kayak FVP gitu. saya tuh isinya orang makan aja. Karena Purbaya itu ngomongnya di forum resmi, seingatku di podium. Dia menyatakan kisahnya seperti itu. Artinya apa? Memang sisi-sisi negatifnya adalah apa benar sih yang dibilang Pak Purbaya? Mari kita tunggu hasilnya seperti apa begitu. Kemudian ada yang menarik juga dari sisi negatif, yaitu adalah sektor real yang coba ditunjukkan oleh warganet. Ya. Misalnya begini. Mengkontraskan ya mereka. Mengkontraskan. Misalnya ketika tadi Tina cerita 200 triliun, kemudian bisa dipinjamkan sebagai modal atau konsumsi, begitu kan. Banyak yang mengatakan bahwa, lah daganganku aja sepi, Yes. masa mau pinjam modal lagi, siapa yang mau beli? Istilahnya seperti itu. Nah, Iya, itu kan betul. memang sangat rumit seperti yang Nina Iya. bilang ya. Setidaknya aku menunjukkan bahwa ada ruang Skeptisnya masih kayak ada ya. Kalau ruang tanda tanyanya udah dijelaskan tadi ya, seperti yang Tina ceritakan. Seperti itu kan. Oke. Itu Nah, real kalau sih. dari Mbak Purwanti ini kayak mana nih? Purwanti berbicara Purbaya ya. Oh, iya. Menarik, kita pokoknya sih kalau menurut saya kita menghargai upaya-upaya untuk membuat ekonomi kita lebih produktif ya, karena tadi misalnya menggelontorkan uang supaya lebih bergerak itu bagus. Cuman memang menarik, publik pun masih punya sisi skeptis itu ya, karena ini baru tahap awal banget, kita belum tahu nanti ke belakang akan seperti apa. Kalau terus dijaga ya bagus. Tapi kalau itu hanya sebatas tataran ide oleh seorang tertentu kan nggak akan jalan juga. Karena ngomongin negara itu kan kerja bersama ya. Kementerian Keuangan boleh berbicara seperti ini. Tapi apakah kementerian yang lain atau lembaga yang lain juga mau mengikuti itu kan kita nggak tahu. Lalu bagaimana tadi realnya ternyata publik masih berdarah-darah di saat narasi-narasinya begitu luar biasa. Apalagi kemarin triwulan kedua kita tahu semua kaget pertumbuhan ekonomi tiba-tiba 5,12%. Padahal padahal tadi dagangan nggak laku, kemudian yang lain-lain itu kan mengagetkan kita sih nggak mau nantinya laporan-laporan itu hanya hitam di atas putih aja gitu ya. Kita mau itu mengalir ke sisi realnya masyarakat, karena ya kita tahu kalau masyarakat sudah terguncang, apalagi ekonomi, masalah perut gitu kan, bisa berabe nih nanti urusan ke depan gitu. Jadi ya, kita akan tagih terus ya gitu. Jadi gitu ya, kalau soal Mr. Purbaya ini sebetulnya masih banyak ruang abu-abu gitu, karena ya wajar karena masih 1 bulan menjabat begitu ya. Transmisi kebijakan ekonomi ya makro itu bukan hal yang sederhana gitu ya. Banyak hal, banyak parts-nya ya, banyak bagian-bagiannya sangat kompleks begitu, sehingga sebagai Menkeu, Mr. Purbaya ini masih perlu banyak membuktikan lah dalam paling nggak, semoga aja ya misalnya beliau sukses ya, smooth sailing, bisa sampai selesai 1 periode begitu. Karena tadi ya, sebaik apapun sentimen masyarakat, sebagus apapun nih narasi koboy-koboyan, kemudian dicintai masyarakat segala macam, itu nggak akan ada artinya. Itu semua akan semu kalau misalnya tadi tidak bisa ditransmisikan, tidak bisa ditranslasi ya menjadi
Bujur real. perbaikan kondisi real di masyarakat. Ya kalau bahasa teknisnya ya sektor realnya hidup lagi, konsumsi naik lagi gitu. Nah, untuk menggali lebih dalam, kalau misalnya teman-teman sahabat data pengen baca lebih lanjut soal bagaimana kira-kira sentimen atau bagaimana masyarakat melihat Mr. Purbaya ini ke depannya, kemudian seperti apa masyarakat dan juga kita ya di media ini melihat ekonomi dan juga politik ke depannya, dan juga setahun terakhir bisa baca liputan-liputan kita di kompas.id dan harian Kompas, terutama yang tadi ya kita baru rilis nih ya 1 tahun Pak Presiden Prabowo dan Gibran. Sampai berjumpa di edisi Bongkar Data selanjutnya. Bye.